Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurisna Fajriani dari jurusan Ilmu Politik 2020 UIN Alauddin Makassar. Saya akan mengangkat mengenai isu ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi neoklasik, yaitu mengenai ekonomi kelembagaan, sebuah strategi untuk mengejar ketertinggalan. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa negara berkembang seperti Indonesia sulit bersaing dengan negara lain untuk menjadi negara maju? Jika negara diibaratkan rumah dalam kehidupan berumah tangga, maka setiap rumah memiliki isi yang bahkan tampilan luar berbeda-beda yang mencerminkan kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan lain. Persaingan tersebut dapat diukur dengan tingkat perekonomian suatu negara. Stratifikasi ekonomi lah yang menyebabkan terdapat klasifikasi negara maju, berkembang, dan miskin. Berdasarkan teori ekonomi neoklasik, ekonomi berdiri atas 3 faktor, yaitu modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dilihat dari analisis kekuatan internal dan eksternal yang ditulis oleh SWOT, atas ketiga faktor ekonomi menurut teori ekonomi neoklasik, Indonesia memiliki keunggulan, strength, dan kesempatan atau opportunity yang dapat dikatakan cukup untuk dapat menjadi negara maju. Dari sisi modal, kekuatan Indonesia terletak pada pemikiran dan ketersediaan beragam sumber daya alam baik darat maupun laut yang dapat dimanfaatkan. Untuk sektor investasi, berdasarkan rilis dari Standard & Poor's pada Juni 2019, Indonesia mengalami kenaikan kredit ratings. Hal tersebut memberatkan keyakinan investor terhadap pengelolaan risiko di Indonesia. Tinjau dari sisi tenaga kerja, Indonesia memiliki kekuatan termasuk dari salah satu negara yang memiliki bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040. Pada periode tersebut, perkiraan 70% rakyat Indonesia adalah penduduk usia produktif, sedangkan Indonesia memiliki kesempatan yang besar dari sisi teknologi karena berdasarkan survei eMarketer pada tahun 2018, lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia yang merupakan pengguna smartphone. Selain itu, perkembangan startup yang dibina dan dibiayai pemerintah mengalami kemajuan pesat dengan total lebih dari 1.300 startup pada April 2019 yang tercatat beberapa startup asal Indonesia berhasil menjadi unicorn and decision. Tentunya hal tersebut dapat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sadar dan dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah pusat teknologi yang sedang tidur. Melihat ketiga faktor ekonomi yang dimiliki Indonesia, seharusnya bukan tidak mungkin Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu negara maju di dunia. Akan tetapi, kenyataan berbicara lain. Hingga saat ini, Indonesia masih tergolong di dalam negara berkembang. Pertanyaan lebih besar adalah, mengapa faktor tersebut belum bisa menjawab mengapa sebagian negara bisa menjadi makmur dan sebagian tidak. Teori ekonomi yang dicetuskan kaum ortodoks di negara maju yang memiliki pendekatan ekonomi atas keseimbangan permintaan dan penawaran berdasarkan rasionalitas individu untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya ternyata tidak membantu ketertinggalan negara berkembang karena setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing. Terdapat celah dari pemikiran tersebut yang mengakibatkan tidak maksimalnya faktor ekonomi dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Para ahli ekonomi aliran kelembagaan menemukan alasan bahwa terjadinya disparitas ekonomi adalah akibat dari tingkat akuntabilitas suatu lembaga kepada masyarakatnya dalam mengelola faktor ekonomi yang menimbulkan stagnasi, berkepanjangan, dan juga terhadap cara suatu lembaga dalam menciptakan suatu iklim ekonomi yang efektif. Sedangkan tokoh ekonomi kelembagaan baru, Douglas J. North, menyebutkan bahwa kelembagaan ekonomi dibentuk oleh aturan formal seperti aturan hukum dan konstitusi dan aturan informal berupa kesepakatan dan norma. Suatu lembaga ekonomi dipercaya merupakan kunci dari pembangunan ekonomi. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menentukan biaya produksi dan biaya pertukaran atau cost of exchange. Lembaga pemerintahan yang buruk akan menghasilkan kebijakan yang menelan biaya terlampau mahal dan sangat memberatkan banyak pihak. Kesalahan mengelola pemerintahan dapat
menentukan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang atau grup. Hal tersebut mendorong terbitnya kebijakan ekonomi yang bersifat redistributif dibandingkan aktivitas produktif, cenderung menciptakan monopoli atau oligopoli dibandingkan dengan pasar yang kompetitif, dan membatasi kesempatan pada segelintir orang daripada memperluas ke masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya inefisiensi lembaga atau institusi. Suatu institusi atau lembaga memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dan melanggengkan keberadaannya. Inovasi akan berhenti jika suatu lembaga terus terjebak dalam rutinitas perekonomian suatu negara tidak bisa lepas dari peran lembaga ekonomi. Pola hubungan ekonomi tersebut memunculkan efek ketergantungan, sehingga baik atau buruknya perekonomian tergantung oleh baik atau buruknya lembaga atau institusi lembaga di dalamnya. Struktur kontrak hukum serta regulasi dari penegak hukum yang lemah mengakibatkan disparitas aturan antar negara. Kondisi lembaga atau institusi inilah yang menjadi pembeda antar berbagai negara. Berikutnya adalah dengan membuat suatu tata kelola pemerintahan dan mencantumkan suatu aturan main antar lembaga untuk meminimalisir biaya transaksi ekonomi dan menghilangkan abuse of power. Langkah terakhir adalah pengalokasian sumber daya yang efektif dan efisien, serta membuka kesempatan kerja bagi individu yang berkompeten. Pendekatan ekonomi seperti inilah yang sebaiknya digunakan karena pada akhirnya melibatkan aspek human behavior, attitude, dan paling utama adalah karakter dari pembuat dan penggerak kebijakan. Pemerintah sendiri tentunya tidak tinggal diam melihat permasalahan kelembagaan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024, di mana 3 dari 7 agenda pembangunan nasional berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan. Lebih khusus, pemerintah memiliki program berupa pembangunan pada peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas Polhunkam dan transformasi pelayanan publik. Langkah pemerintah tersebut tentunya perlu diapresiasi mengingat peran signifikan suatu lembaga dan sumber daya manusia terhadap kemajuan perekonomian suatu negara. Namun perlu diingat bahwa pendekatan kelembagaan hanya salah satu faktor, masih terdapat faktor penting lainnya seperti faktor politik dan faktor sosial yang juga memengaruhi perekonomian suatu negara. Semoga pekerjaan besar tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah sebaik mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.